Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Para salikin, sahabat-sahabat saya, kolega saya, teman-teman dekat saya, dan juga para kaum profesional apapun dan dimanapun yang saya tidak bisa menyebut satu persatu saking banyaknya berbagai profesi. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, insyaallah hidayahnya dan juga maghfirahnya. Moga-moga kita mendapatkan kemudahan-kemudahan hidup dan semua yang kita hadapi bisa selesaikan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak, dan itu sebagai bagian dari akhlakul karimah. Mari kita memulai dengan tawasul ala diniyah wa kulli sallallahu ala Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa aswajihi wa dzurriyyati ahlil bait wa ila hadis Abu Bakar Siddiq Rawzul Mu'assis Al-Qatul wa khususan khasah mu'alif hadha kitab Syekh Habib Abdullah bin Al-Haddad fi kitabil adab suluk. Salamul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif musannif fi hadzal kitab Syekh Abdullah Al-Haddad wa nafa'ana bihi ma fi ulumil karim. Amin ya rabbal alamin. Para salikin rahmatullah. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab wa nafa'ana bihi ma fi ulumil karim. Wa iyyaka wa summal qatila wa wa antastaqo ila ta'a ummi bid dunya wa targhuba fi tamattu'i bi syahwatiha wa ta'bid wa talbital musta'imina biha minan nas fa sawfa yus'aluna an na'imiha wa yuhasabuna ala ma asabahu wa tamattahu bihi min syahawatiha. Kemudian disebutkan, diingatkan oleh Syekh Habib Al-Haddad, wa iyyaka wa summa wa. Ingat, hati-hati ya, engkau akan racun yang akan membunuh. Apa yang dimaksud dengan racun oleh Imam Habib Alwi ini? Ya, racun itu dia di pengertian di sini adalah kubudunnya. Saya minta ya Bapak Ibu sekarang, saya minta maaf ini yang masih muda-muda masa dilarang untuk ngomong dunia ya. Memang kitabnya ini ya wes ya, nggak apa-apa ya. Saya minta maaf pada ibu-ibu, anak-anak yang masih muda-muda. Ya, jangan patah semangat ya, jangan menjadi tidak semangat mencari rezeki, tetap nyari rezeki. Muasyarah itu terus, cari rezeki itu pasti harus terus ya. Ini hanya jangan kamu
dunia, harta jadi tujuan, maksudnya hanya itu. Karena apa? Wa iyyaka wa summal qatil. Maka dengan demikian kamu harus ingat terhadap racun yang akan qatil, yang akan membunuh kamu. Jadi salah satu mata hati itu bisa mati, mata hati kita nuroniyah ini, ya itu karena memang urusan dunia. Wa huwa antastaqa ilat tanaumi bidunya. Karena itu kamu jangan terlalu merindukan kenikmatan dunia. Jalanin aja, ya biasa aja, ya mangan ya secukupnya, tidak usah terlalu banyak, ya. Wadar bobi fit tamattu'i bisahwatiha, dan kamu jangan sampai iri kepada lezatnya dunia itu yang dimiliki oleh orang lain. Watabitul mutana'imina biha, dan kamu juga harus tidak terlalu menjangkau ya biha kenikmatan dunia minan nas dari orang manusia lain. Jadi kalau orang lain itu kaya nggak usah iri, karena yang kaya itu belum tentu itu berkah, karena itu racun. Jadi orang yang terlalu berlebihan juga racun ya, kalau tidak ditasarrufkan dengan baik. Karena itu perlu ada teknis baru namanya el-zawal. Jadi elektronik, zakat dan wakaf, orang dipermudah pada saatnya itu berzakat. Karena kalau enggak nanti akan terjadi belenggunya. Fasawfa yus'aluna an na'imiha wa yuhsabu ala ma asabahu. Maka orang ini fasawfa yus'aluna, maka orang yang kaya seperti ini, orang yang berlebihan ini, yus'alu akan ditanya nanti di yaumil akhir an na'imiha, untuk apa kenikmatan-kenikmatan yang diberikan, ya. Wa yuhasabu, dan dia akan dihisab, akan diteliti ya apa yang telah dibuat, ya, ala yuhasabu ala ma asabahu wa tamatahu bihi min syahawatihi, dan engkau itu untuk apa, bahasanya itu syahwatnya itu ya dilakukan, syahwatnya itu diumbar, dan ini semua harus ditanyakan nanti di yaumil akhir, dan akan dihisab terhadap syahwat-syahwatnya. Para salikin rahimahullah yang saya hormati, di dalam surat Al-Haqqah itu diibaratkan ya, ada satu sisi ketika dihisab itu ada yang menerima tangan kanan. Ketika di tangan kanan dia akan mendapatkan sangat senang, ambillah baca kitabmu. Selanjutnya disebut fahuwa fi isyati radiyah, orang seperti ini adalah akan masuk surga yang diridhoi, ya, fi jannatin aliyah, dan jannah yang aliyah, yang sangat terhormat, yang sangat tinggi. Qutufuha daniyah, maka di situ semua akan mendapatkan buah-buahan yang enak, ya. Kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, maka dengan demikian kamu silahkan minum makan enak nanti di yaumul akhir. Tapi selebihnya ini di sisi yang lain. Wa amma man utiya kitabahu bisimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Tapi bagi orang yang dunianya itu berlebihan, kekayaannya berlebihan, tidak ditasarufkan, tidak diwakaf zakatkan dengan baik, ya, dia akan bertanya, maka janganlah, kira-kira bahasa kasarnya itu, bahwa menurutnya bisimali fayaqul ya laula uti kita, ya Allah nggak usah kamu kasihlah, saya malu. Karena hati ini kan tidak bisa dipungkiri, orang tahu kok.
Di dunia apa itu nggak bisa bohong nanti dia yaumil akhir, ya. Walam adri hisabiyah, ya. Saya sudah aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku, ada baiknya tidak, semua hitam ya Allah. Pekerjaan aku mengejar orang, kemudian menyakiti orang, pekerjaan itu menfitnah orang, pekerjaan itu enak-enakan di dunia, pekerjaan itu mengejar kekayaan, pekerjaan itu mengejar kekuasaan. Nah, itu kira-kira itu dia malu, ya. Hailata qadiyah, ya. Kemudian dengan demikian Allah mengatakan, wahai kiranya kematian itu yang menyudahi segala kekuatan. Ya, terus dia menyatakan, ma'azna anni maliyah. Hartaku ya Allah, hartaku sekali lagi ternyata tidak berguna bagiku. Ya, itu halaka anni sultaniyah, kekayaanku, kerajaanku, jabatanku, posisiku, ya nggak ada artinya ternyata ya Allah, ya kan? Kata Allah, khudhuhu wa ghulluh, maka Allah beriman, tangkaplah dia dan belenggulah tangannya itu dengan kekayaan dan jabatan itu dikalungkan di dalam hatinya, ya. Tsumma jahim salluh, maka cemplungkan kamu itu di api neraka yang menyala. Jadi ini kalau Bapak Ibu baca, lihat YouTube surat Al-Haqqah dibaca Syekh Sudais, beliau pasti nangis ketemu. Jadi kalau baca di YouTube ya buka aja Syekh Sudais surat Al-Haqqah dan atau Al-Misri, semuanya itu biasanya kalau sudah pada ayat ini, pada kalimat itu mesti nangis, ya. Khudhu wa khuluh, thumma jankhuluh, thumma fi silsilati dzar'uha sab'una dira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi azim. Maka dengan demikian, maka masukkan kepada api yang menyala, kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Jadi manusia itu kalau terlalu kaya di dunia ini tidak dibelanjakan dengan baik, justru nanti akan menjadi belenggu dan itu dililitkan, dan itu sambil masuk neraka yang apinya menyala. Jadi para salikin rahimahullah, ini yang perlu saya sampaikan dalam hal yang penting. Jadi dunia tetap kita harus jalankan, tetapi tidak harus untuk dikejar, terlalu dikejar. Para salikin rahimahullah, saya lanjutkan. Kalau musonif di hadal kitab nafsul bihima bil fitarin. Walau annaka araftal masaqqa allati yuqasunaha wal usasa allati yatajarru anha fil humuma wal humuma allati fi qulubihim wa sudurihim fi talabid dunya wa bil hisyi ala tanmiyatiha wal i'tina'i bi khaffiha. Lakunta taro dzalika yajidu bi an'afin katsiratin alamahum fihi bil ladzatit ta'na ummi fid dunya in kanat tsumma ladzatun. Ini kita orang itu kan sawang sinawang ya, kalau orang Jawa. Oh enak ya omai api, oh ya jabatannya tinggi, oh ya rumahnya, hidupnya bahagia ya, belum tentu. Nah, ini diingatkan. Walau annaka araftal masyaq, ya, jika kau annaka, kita semua mengetahui terhadap orang-orang yang ahli dunia itu, arafta, kamu tahu, al-masyaqqa, beratnya orang yang mencari rezeki, orang yang hubbu dunia itu, allati yughasuna wal usos. Maka dengan demikian kau itu ada sekat hidup orang seperti itu, sekat yang menahannya. Sekat yang menahannya begini. Ya, sing tuku sik akeh padahal sudah mau zuhur, sudah mau maghrib. Padahal orang yang
mau beli itu banyak. Jadi menyekat untuk berhenti, untuk tidak mencari rezeki yang berlalu itu menjadi berat, menjadi terhalang. Wal-qadru wa khususi. Ya. Alladzi, ya, orang seperti ini dia akan alladzi sesungguhnya ya terjunaha wal humum. Artinya orang yang ahli dunia itu sebetulnya dia juga gundah, gelisah dalam hati. Allati fi qulubihim wa sudurihim. Di hatinya itu juga gundah. Hidup dari pagi bangun tidur sampai tidur, mau tidur lagi, harta saja. Dia nggak pernah menikmati loh sesungguhnya. Orang kerja pagi, siang, malam, nah, istirahatnya hanya kalau tidur kan pagi hidup lagi. Itu sebetulnya al-humumu wal humum. Ini sama, gundah dan gelisah. Fi qulubihim wa sudurihim. Dan dia itu fi qulubihim wa sudurihim, di dalam hatinya dan sudurnya. Ini bedanya ya Bapak Ibu sekalian. Qulub dan sudur ya. Ya. Fuada ini pada saat tertentu kita bahas sendiri ya. Bedanya qulub apa, bedanya sudur apa, bedanya fuad apa, bedanya nuroniyah apa, bedanya basiroh apa. Nah, ini nanti pada saat tertentu karena hati itu juga ada tingkat-tingkatan. Karena itu disebut qulubuhum wa sudur. Qulubuhum itu dalam arti kesenangan visual, ya. Kalau suduruhum itu di dalam hati kesenangan esoteris value, di dalam hati kecilnya itu, di dalam hal psikologis. Ya, kekayaannya qulubuhum tidak bisa dinikmati, hatinya juga besar. Istilah al-wal khusus, ya, al-khusus itu ini loh, ini Bu. Kalau kita makan enak, daging lah ya, itu kan ada selilit katanya, maaf ya, ada selilit. Nah, selilit makanan yang atas kenikmatan kita berlebihan, kita kan bingung lagi untuk menelannya. Maaf ya, coba bayangkan kita ada selilit habis makan daging, kan bingung nyari. Nah, itu dikeluarkan, digigit untuk dikeluarkan dari gigi dan mau dimasukkan. Nah, orang kalau ahli dunia nyari rezeki juga gitu, bingung ini, karena yang maunya enak jadi nggak enak. Nah, ini lucu ya, dari Habib Alwi itu lucu sampai mengibaratkan kenikmatan dunia yang berlebihan itu seperti silit yang nggak pernah akan habis dan dia akan dimakan itu ya. Ya. Fitolabit dunia, ya, orang seperti ini, orang yang selalu mencari dunia itu wafil khirsin, maka dengan dia ada keinginan ala tamniyatiha. Orang yang ahli dunia itu mesti akan tamniyatiha, hanya itu pada dunia. Tamniyatan memperbanyak. Lek ahli dunia itu kan maring ini ya butuh iki. Labane 1 juta ingin 2 juta, ingin 3 juta, ya. Wa naik dan ingin harus diperhatikan. Ya. Hartaku ini, habis ini, jadi diprototip katanya ini. Gimana hidup itu menjadi tenang? Jadi orang yang ahli dunia sebetulnya dibelenggu loh oleh keadaan seperti waqif liha, dan orang itu harus menjaganya. Karena itu Ali bin Abi Thalib adalah mengatakan, kamu tidak akan kamu itu carilah ilmu, karena ilmulah itu yang akan menjaga kamu. Kalau kamu punya harta, kamulah yang menghajar harta. Jadi kita menjadi budaknya dunia kalau sudah seperti ini ya. Itulah seperti yang, maaf cerita sedikit. Bapak saya 40 hari sebelum meninggal, pernah saya ceritakan, dia manggil saya 40 hari tiap malam saya diajak diskusi tentang ilmu tasawuf. Ya, karena bapak saya khulafa juga dari Murs, khulafa Naqsabandiyah. 40 hari sebelum beliau meninggal, diajak diskusi tentang zikir, tentang alam, tentang apa. Salah satunya ini, saya tidak lama lagi. Saya tidak akan meninggalkan kamu harta, tapi ini ada duit waktu itu kira-kira 350.000 tahun 81.
ini ginen sekolah, kamu harus nyari ilmu, kamu harus sarjana, kamu harus sukses melalui itu. Alhamdulillah itu terbukti. Jadi Bapak Ibu sekalian, kepada yang punya anak-anak gak usah sibuk ninggalin warisan pada anak-anaknya. Rezeki sudah diatur oleh Allah, tapi berilah ilmu, khususnya ilmu agama, ilmu yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Karena kalau tidak urusan dunia, dia akan miyatiha wal ibna'i wa hifdhiha, akan menambah, akan memperhatikan dan juga akan menjaganya. Jadi ilmunya politik namanya ilmu Thomas Hobbes. Morgenthau sih bukan. Kalau saya kan HI dulu, hubungan internasional. Ilmunya itu Morgenthau. Jadi the struggle for power, the increase of power, and the status and power. Jadi kalau orang berkuasa ingin menambah, ingin mencari, ingin mempertahankan, ingin mengembangkan. Nah, itu teori ya. Kekuasaan sama dengan harta ini. Ya. Lakun tatarodalika yaditu bil afi kathiratin alamahum. Ya, kalau sudah seperti itu, lakunta maka sesungguhnya orang seperti ini adalah melihat semua itu lebih berlipat-lipat kali dibanding merasakan kelezatan dunia. Dan apa artinya kalau sudah seperti ini? Ya, nyari dunia, ya kalau ada lezatnya. Ya. Alamahum fihi milladatin tanaumi bidunya ingkanat tamma ladatun. Maka dengan demikian sesungguhnya kenikmatan dunia itu tidak seberapa kalau dibandingkan dengan urusan insya Allah nanti keledatan di akhirat. Ya, ingkanat tumaladat, kalau itu pun kalau dunia itu ada ledatnya. Nah, ini kan tadi yang mencari rezeki tidak dapat menikmati rezeki kok. Yang hidupnya untuk dunia nggak bisa menikmati dunia karena dari hari ke hari hidupnya itu dibelenggu oleh nyari harta. Nikmatinya kapan? Roh-roh tahu-tahu sudah menjelang maghrib, sudah dipanggil oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, malaikat Israel datang, tahu-tahu sudah mau dipanggil. Lala akhwatin min ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minasolihin. Ya malaikat Jibril, malaikat Israel, jangan sekarang dong saya dipanggil. Saya tak memperbaik, harta saya mau serahkan pada El Jawa misalkan, zakat fitrah, ya lembaga. Katanya malaikat Israel enggak bisa. Lala akhwatin min ajalin fa asaddaqa wa minasolihin. Enggak ada kesempatan kamu untuk berbuat baik lagi, tutup jebret. Layas takhiruna sa'atau wa layas takrimun. Kalau sudah Allah memerintahkan Israel, tidak dapat diajukan dan tidak dapat dimundur. Para salikin rahimahullah, demikian beberapa makalah dan paragraf di dalam kitab Adabul Suluk ini. Semoga kita bisa mendapat ibrahnya. Intinya kita harus sabar. Intinya hidup di dunia dijalanin, tapi bukan dunia itu tujuan kita. Tujuan kita hidup itu hanya ibadah. Illa liya'budun. Dunia ini adalah manzilun, hanya sebagai singgahan, tetapi darul akhirah yang sesungguhnya nanti adalah di yaumul akhir. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.